warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Sulistiorini dari SD Negeri Cinanas 2, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Hari ini, hari Senin, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik mengajar ujian kinerja dalam rangka PPG Daljab 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana hari ini? Baik, alhamdulillah. Kita masih diberi keselamatan ya. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Tasya dipimpin doanya. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan. Walaupun kita pembelajaran daring, harus tetap semangat belajar ya. Absen dulu. Fatimah, Caki. Ada. Sudah Bu Guru absen. Terima kasih ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materinya adalah masih tentang ekosistem. Ekosistemnya sekarang kita masuk ke subtema yang ketiga. Nah, dengarkan dulu. Kalian masih ingat ya tentang kemarin rantai makanan? Pembelajaran kemarin? Masih. Iya, masih ingat. Itu tentang rantai makanan, tentang teks non-fiksi. Kalian masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari dua mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA ya. Ada teks pikiran pada teks non-fiksi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan dengan media PowerPoint, peserta didik mampu menelaah paragraf pada teks non-fiksi secara tepat. Yang kedua, menemukan kosakata baru dalam bacaan dengan tepat. Sekarang coba, komponen rantai makanan ada berapa ya kemarin ya? Ada 3. Apa saja? Apa saja? Produsen. Iya, bagus. Konsumen. Ya, satu lagi ya. Iya, pengurai. Coba sekarang kita ke paragraf yang kedua. Ayo, siapa yang mau membacakan paragraf yang kedua? Anazwa boleh. Saya, Bu. Oh, boleh siapa? Bu. Boleh siapa saja. Ayo, silakan. Silakan yang mau Silvi. Silvi mau baca, silakan. Dibaca, Nok. Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Makhluk hidup lainnya berperan sebagai konsumen mendapatkan energi dari makanan mereka. Semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia tidak mampu menghasilkan energi, tetapi hanya memindahkan energi. Iya, coba kalimat utamanya yang mana, Silvi? Kalimat utamanya yang mana ya? Yang pertama, coba dibaca. Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Iya, bagus. Sekarang ke paragraf yang ketiga dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah. Ya. Silakan disimak ya, didengarkan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut adalah manusia. Informasi yang kedua, penyebab utama kerusakan ekosistem laut di Indonesia yaitu eksploitasi laut secara besar-besaran. Ayo carilah informasi ketiga dan informasi keempat terhadap ancaman terbesar ekosistem laut. Nah, sekarang coba. Tadi kan kamu itu ya, tentang pokok pikiran dalam paragraf sudah tahu caranya. Nah, sekarang kita ke peta pikiran. Nah, di sini
Peta pikiran, cara mencari peta pikiran bagaimana? Yang pertama adalah mencari pokok pikiran utama. Tadi sudah kalian lakukan ya, mencari pokok pikiran utama dulu. Yang kedua, menemukan kata kuncinya. Dan yang ketiga, menemukan informasi penting dalam paragraf tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar mencari kata kunci. Pada paragraf yang pertama, coba. Kata kuncinya yang mana ya? Kata kunci paragraf yang pertama. Apa? Energi. Energi. Ya, kata kuncinya adalah energi. Ya. Terus, untuk paragraf yang kedua. Kata kuncinya apa paragraf yang kedua? Rantai makanan. Rantai makanan. Kata kunci rantai yang kedua adalah rantai makanan. Kita ke peta pikiran. Paragraf yang kedua tadi kata kuncinya apa? Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Rantai makanan. Kira-kira kalau rantai makanan peta pikiran yang akan kalian buat apa ya? Tumbuhan. Oh, kita ke tumbuhan. Sini ya. Nanti dulu. Tumbuhan. Tumbuhan yang apa ya? Tumbuhan itu sebagai apa? Sebagai komponen apa dalam rantai makanan? Masih ingat nggak tumbuhan sebagai? Sebagai apa ya? Produsen. Iya, bagus. Produsen. Nah, terus apa lagi? Selain tumbuhan. Apa lagi yang kalian Hewan. Lagi ya, ya, hewan. Nah, di sini Bu Guru akan tuliskan hewan. Hewan sebagai apa ya? Masih ingat nggak? Konsumen. Konsumen. Iya, bisa konsumen tingkat 1, bisa konsumen tingkat 2, bisa juga konsumen tingkat yang ketiga. Selain itu apa lagi? Peta pikiran yang kamu dapat. Manusia. Ya. Karena manusia juga ada ya dalam rantai makanan. Nah, di sini manusia. Manusia itu berarti kedudukannya sebagai apa dalam rantai makanan? Produsen apa konsumen apa pengurai? Konsumen. Ya, konsumen. Nah, apalagi kalian dapat apa lagi di peta pikiran untuk rantai makanan? Sudah, Bu. Sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Ya. Dilanjutkan. Sekarang ke tadi sampai ke paragraf. Nah, tadi paragraf yang keempat ya. Coba sekarang kita mencari kosakata yang kamu belum tahu artinya. Dalam paragraf yang pertama, kosakata yang kamu belum ketahui itu apa saja coba? Yuk dilihat, disimak paragraf ini. Fotosintesis, apalagi? Energi. Ada lagi yang belum tahu? Ada. Sudah, coba Bu Guru mau tanya. Energi itu artinya apa? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Tenaga. Ya, bagus. Energi itu adalah tenaga. Terus tadi yang kedua, fotosintesis. Coba, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana proses fotosintesis? Saya, Bu. Ya, silakan. Proses memasak pada tumbuhan. Oh iya, bagus. Proses memasak pada tumbuhan. Untuk paragraf yang pertama ada lagi tidak kata-kata yang kalian belum ketahui? Sudah cukup? Sudah ya, kita ke paragraf yang kedua. Dalam paragraf yang kedua, ini coba cari kosakata yang kalian belum tahu artinya. Kosakata yang baru yang mana? Ada tidak? Tidak ada, sudah tahu semua ini ya?
mudah ya ini. Coba yang ketiga, paragraf yang ketiga, coba cari mana kosakata yang baru yang belum kamu ketahui arti. Coba temukan. Ekosistem apa lagi? Tingkat tropik. Tingkat tropik. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Individu. Ada lagi? Alternatif. Ya. Nah, sekarang coba untuk paragraf yang ketiga. Dilihat. Paragraf yang ketiga itu berarti tadi apa ya? Kata-kata barunya, kosakata barunya tadi apa? Ekosistem dan Ya. tropik. Ya, ada dua ya. Ada dua kata yang kalian tadi temukan. Yang pertama yaitu ekosistem. Siapa yang bisa menjelaskan? Bagaimana? Hubungan apa dari makhluk pengertian? hidup dengan lingkungan. Iya, hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Kalau tingkat tropik itu apa? Dari kosakata yang kalian temukan dari paragraf 1 sampai paragraf 4, itu coba sekarang kita membuat kalimatnya ya. Membuat kalimat dengan kata-kata tersebut. Coba tadi pada paragraf yang pertama, kosakata yang kalian tidak ketahuinya apa ya? Apa? Energi. Coba siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata energi? Manusia membutuhkan energi. Iya, bagus. Manusia membutuhkan energi. Nah, coba untuk kosakata yang kedua. Tadi ketemu apa? Kosakata keduanya tadi apa? Tadi apa ya kosakata yang keduanya ya? Apa? Tadi energi, apalagi tadi? Apalagi? Fotosintesis. Oh, fotosintesis. Coba siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata fotosintesis? Tumbuhan hijau dapat fotosintesis. Ya, tumbuhan hijau dapat melakukan proses melakukan fotosintesis. ya proses fotosintesis. Coba kosakata berikutnya ada lagi tadi apa saja ya? Bu Guru lanjutkan. Nah, ini dulu. Peta pikiran sudah, membuat kalimat sudah. Sekarang nanti Bu Guru akan men-share link untuk mengerjakan LKPD lewat WA Group ya. Di sini nanti kalian akan membuat paragraf non-fiksi dengan tepat menggunakan bahasa kalian sendiri. Dan nanti juga kalian akan belajar membuat peta pikiran dengan melihat bacaan rantai makanan ya. Sekarang ini ke jaring-jaring makanan. Sudah terlihat jaring-jaring makanannya? Sudah. Belum? Iya, jaring-jaring makanan. Coba di sini, produsennya apa di sini yang terlihat? Apa? Tumbuhan. Iya, tumbuhan. Iya. Bu Guru akan menjelaskan dulu tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Bisa kalian lihat itu ya. Dalam gambarnya itu ada produsen, ada konsumen, ada juga konsumennya itu ada berapa tingkat ya? Ada 1, ada 2, ada juga konsumen yang ketiga. Sekarang Bu Guru akan menyajikan videonya dulu. Nanti Bu Guru akan jelaskan lebih lanjut setelah melihat video. Sudah. Sudah. Ya, Dan bagus. mengetahui bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, Suaranya terdengar kita tidak? membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Terdengar. Ya, bagus. Silakan Penjelasan dipahami. berikut tentang penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh.
Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1, yaitu tikus, kelinci. Nah, tadi kan sudah Bu Guru berikan video tentang rantai makanan. Kita kembali ke sini ya. Bu Guru sebentar dulu ya. Sebentar. Nah, ini. Sudah terlihat ya? Ini produsen kelihatan nggak dari kalian? Kelihatan produsen? Ya. Coba produsennya Bu Guru contohkan. Ini adalah gambar padi ya. Terlihat di kalian? Gambar padi? Terlihat. Nah, Bu Guru pasang di sini nih. Ya, di sini Bu Guru pasang sebagai produsen. Nah, produsennya padi. Padi dimakan oleh apa? Konsumen tingkat satunya berarti apa? Tikus. Tikus. Nah, ini udah ada gambar tikusnya. Kelihatan gambar tikusnya? Kelihatan. Nah, tikus akan Bu Guru pasang di konsumen tingkat yang kedua. Tikus Bu Guru pasang di konsumen tingkat yang kedua. Nah, di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, tikus dimakan oleh konsumen tingkat yang ketiga. Konsumen tingkat tiganya apa berarti? Tikus dimakan apa? Ular. Nih, Bu Guru contohkan gambar ularnya. Terlihat gambar ularnya? Terlihat. Nah, Bu Guru pasang di sini ya, biar jelas. Nah, nih Bu Guru pasang. Nah, konsumen tingkat tiganya ular. Terlihat ya? Nah, sekarang ke Kamu boleh dijago. konsumen tingkat yang ketiga. Berarti apa? Yang memakan ular apa? Burung? Elang. Nih, gambar burung elang. Terlihat gambar burung elangnya Bu Guru? Nah, Bu Terlihat. Guru, ini berarti burung. Ya, burung elangnya Bu Guru tempel di konsumen tingkat yang ketiga di sini. Nah, terlihat nggak konsumen tingkat tiganya burung elang? Terlihat? Terlihat. Ya, bagus. Sekarang ke pengurai. Pengurai itu apa ya? Pengurai contohnya apa? Pengurai contohnya apa? Jamur dan bakteri. Ini Bu Guru beri jamurnya ini. Bu Guru pasang jamurnya di pengurai. Ini ya. Bu Guru pasang sebentar dulu. Nah, pengurainya berupa jamur dan bakteri. Ini kelihatan nggak? Kelihatan? Ya. Kelihatan. Ini contoh dari satu rantai makanan. Kalau kita ke jaring-jaring makanan, ini contohnya ada pohon, ya. Pohon. Nah, pohon itu berarti kan kedudukannya sama dengan produsen, dengan padi. Bu Guru tempel di produsen. Nah, ini. Nih ya. Ini sebagai produsen pohon. Pohon sesuai dengan gambarnya Bu Guru dimakan oleh ulat. Bu Guru mau cari ulatnya. Ini gambar ulatnya Bu Guru. Kelihatan gambar ulatnya Bu Guru? Kelihatan. Ya, berarti iya kelihatan. Ya, ini di sini biar kamunya paham. Ini contoh pohon. Pohon sebentar ya. Ini pohonnya Bu Guru tancap di sini. Ini pohon. Pohonnya itu dimakan oleh ulat. Ini ulatnya ya. Nah, di sini. Nanti Bu Guru tunjukkan kalau sudah jadi. Nah. Kelihatan tidak? Pohon dimakan itu daunnya oleh ulat. Kelihatan? Kelihatan. Ya, bagus. Ya, ulat dimakan oleh ayam. Ini ayam. Ya. Jadi ke sini nih. Bu Guru pasang di sini sebentar. Nah. Nih. Ulatnya dimakan oleh ayam.
Ayamnya dimakan kembali oleh siapa itu di gambarnya Bu Guru? Dimakan oleh apa? Bisa oleh ular, bisa dimakan burung elang ya. Bisa oleh ular, bisa oleh burung elang. Ini contohnya. Ini ularnya ya. Berarti di sini. Nah, ini contohnya ya, Bu Guru beri. Nah, nih. Bisa kalian lihat. Dari pohonnya dimakan oleh ulat. Ulatnya dimakan oleh ayam. Ayamnya dimakan oleh ulat. Ya, paham sampai sini? Jaring-jaring makanan. Paham. Ya. Nah, itu di gambarnya Bu Guru ada katak. Berarti apa? Ulat bisa juga dimakan oleh katak. Bu Guru ganti gambar ayamnya dengan gambar katak. Di sini nih. Nah, katak dimakan ulat. Ya, Bu Guru ganti. Tumbuhan dimakan, daunnya dimakan ulat. Ulat dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Sampai sini paham? Lihat ya gambarnya Bu Guru ya. Paham? Iya. Paham tentang jaring-jaring makanan, paham? Paham. Ya, terima kasih. Nah, sekarang belalang belum Bu Guru masukkan. Belalang ini sebagai konsumen tingkat 1 tadi yang makan padi. Di sini ya, Bu Guru kalau belalang. Nah, ini kelihatan ya. Padi dimakan oleh belalang. Belalang di situ digambar dimakan oleh katak. Nih, kataknya. Bu Guru taruh di sini. Nah, belalang dimakan katak. Katak dimakan oleh ular. Ular ya, gambar ular nih. Ini. Ularnya berarti konsumen tingkat yang ketiga nih. Bu Guru ulangi nih, berarti ada beberapa rantai makanan ya. Mengapa? Ya, mengapa jaring-jaring makanan itu adalah bagian dari rantai makanan? Mengapa berhubungan dengan rantai makanan? Mengapa rantai makanan itu merupakan bagian dari jaring-jaring makanan? Siapa yang bisa menjawab? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Tadi katanya nggak ada yang tanya. Siapa yang bisa menjawab tentang jaring-jaring? Karena? Iya, karena apa? Ya, Anaswa, Bu. Ya. Anaswa. Karena jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Iya, bagus sekali. Karena jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Coba Bu Guru juga mau tanya, bagaimana proses terjadinya jaring-jaring makanan? Siapa yang mampu menjawab? Bagaimana proses jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan terbentuk karena umumnya dalam satu ekosistem satu jenis itu. Iya, bagus. Itu adalah jaring-jaring makanan. Bagus, Anaswa. Ya, ada yang mau tanya tentang jaring-jaring makanan? Sudah cukup belum? Cukup? Sudah? Cukup. Bu Guru ganti slide ya. Bentar. Sekarang ke simbiosis. Simbiosis adalah, masih ingat simbiosis? Siapa yang bisa simbiosis? Simbiosis adalah hubungan ketergantungan antara iya, bagus. Simbiosis adalah hubungan saling ketergantung antar makhluk hidup. Iya, bagus. Hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Simbiosis ya, bagus. Simbiosis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Coba Bu Guru mau tanya. Simbiosis, mutualisme. Siapa yang bisa menjelaskan? Mengapa dikatakan simbiosis mutualisme?
Mengapa? Karena simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Iya, bagus. Coba sekarang, Bu Guru mau tanya. Ya. Hubungan antara dua makhluk hidup. Iya, bagus. Sekarang Bu Guru mau tanya biar suaranya jelas satu-satu ya. Yang Bu Guru beri pertanyaan, mic-nya dinyalakan, yang lain matikan dulu. Coba. Tasya, mengapa dikatakan simbiosis komensalisme? Karena simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak. Iya, bagus. Coba sekarang, mengapa dikatakan simbiosis parasitisme? Siapa yang mampu menjawab? Mic-nya dinyalakan. Anasba, Bu. Ya, Anasba silakan. Karena simbiosis parasitisme adalah yang memperhatikan makhluk hidup yang satu mendapat, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapat kerugian. Ya, bagus. Sekarang ke contoh simbiosis. Contoh simbiosis mutualisme. Apa contoh simbiosis mutualisme? Yuk. Kupu-kupu dan bunga. Boleh kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupunya dapat Ekor kerbau dan burung jalak. Iya, bagus. Ada lagi contoh simbiosis mutualisme yang lain? Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga, kupu-kupunya mendapatkan nektar. Bunganya dibantu karena proses penyerbukan ya. Terus burung jalak dan kerbau. Burung jalaknya makan kutunya kerbau. Kerbaunya keuntungannya apa? Dia kan jadi badannya itu tidak gatal lagi. Terus untuk yang komensalisme. Contoh komensalisme apa? Ikan hiu dengan ikan remora. Iya, bagus. Ikan hiu dengan ikan remora. Ada lagi contoh yang lain? Hubungan? Enggak ada. Itu ada contohnya, Bu Guru. Hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Itu contoh hubungan simbiosis komensalisme. Nah, yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu lagi apa? Dirugikan. Contohnya apa ya? Parasitisme. Parasit itu merugikan. Hubungan antara bukan dengan benalu. Iya, pohon mangga. Bukan dengan benalu. Iya, pohon mangga dengan benalu. Kan benalu itu berarti menyedot ya, menyerap sari makanan yang ada di pohon mangga. Pohon mangga yang membuat makanan, benalunya yang menyerap makanan. Itu karena itu sebabnya dikatakan merugikan atau parasitisme. Sampai sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Boleh tanya, silakan. Tasya mau tanya? Tidak. Anaswa mau tanya? Saya, Bu. Ya, Tasya boleh. Saya masih bingung tentang simbiosis parasitisme. Contohnya, Bu. Iya, coba Bu Guru tawarkan ke teman-teman di sini. Ayo kalian. Kurang jelas. Iya, kurang jelas tentang simbiosis parasitisme. Siapa yang bisa menjelaskan tentang simbiosis parasitisme dan contohnya? Anaswa mau? Tidak. Ayo, Mutia. Tidak. Ayo jawab pertanyaan dari Tasya. Masa nggak ada yang bisa jawab? Ayo. Ayo Nasba boleh menjelaskan simbiosis parasitisme. Ayo. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Tasya? Boleh Anaswa? Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang memperhatikan makhluk hidup yang satu
mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapat kerugian. Contohnya? Contohnya hubungan yang terjadi antara tanaman rambutan dengan benalu. Benalu Iya. merasa untung karena mendapat makanan dari tanaman rambutan, sedangkan tanaman rambutan dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Ya, bagus sekali. Coba Tasya, penjelasan dari Anazwa sudah jelas? Jelas. Ya, kalau sudah jelas semua, sekarang Bu Guru lanjutkan ya. Nanti kalian mengerjakan LKPD yang kedua, yaitu membuat bagan jaring-jaring makanan ya. Nah, sekarang kesimpulannya ya. Bu Guru rasa ini kesimpulannya. Yang pertama pembelajaran hari ini yaitu membuat peta pikiran dengan mencari kata kunci terlebih dahulu. Yang kedua, mencari kosakata baru dalam bacaan dan membuat kosakata itu menjadi kalimat. Yang keempat, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Yang kelima, simbiosis adalah ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Yang keenam, simbiosis itu ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini, ya, itu kesimpulannya. Nanti kalian mengerjakan evaluasi yang akan Bu Guru bagikan di link di WA Group ya. Kita menggunakan aplikasi Quizizz. Nanti kalian silakan dikerjakan. Untuk refleksi hari ini, coba ada yang bisa menyimpulkan hari ini pembelajarannya? Ada yang bisa? Hari ini mempelajari apa saja tadi ya? Membuat peta pikiran. Mencari kosakata baru. Ini ada ya di sini, dilihat di slide-nya Bu Guru ini ada. Ada juga kita tadi tentang mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Nah, untuk hari ini Bu Guru rasa sudah cukup ya. Nanti untuk tindak lanjutnya Bu Guru juga memberi PR, nanti kalian lihat saja di WA Group. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, kita tutup. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Silakan dipimpin doa untuk hari ini. Silakan Tasya boleh pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha ilaha wa atubu ilaik. Ya, cukup sekian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya. Selesai. Cukup sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.